Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Deodin dari Agribisnis A Palembang. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan tanah dari mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah. Baiklah, yang pertama kita membahas mengenai pengertian tanah. Jadi, menurut ahli geologi, berdasarkan pendekatan geologis, tanah didefinisikan sebagai lapisan permukaan bumi yang berasal dari bebatuan yang telah mengalami serangkaian pelapukan oleh gaya alam, sehingga membentuk regolit atau lapisan partikel halus. Nah, yang kedua yaitu menurut ahli ilmu alam murni, di mana berdasarkan pendekatan pedologi, tanah sebagai bahan padat baik berupa mineral maupun organik yang terletak di permukaan bumi, yang telah dan sedang serta terus mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Nah, yang ketiga yaitu menurut ahli pertanian, berdasarkan pendekatan edapologi, di mana tanah didefinisikan sebagai media tempat tumbuh tanaman. Tanah berasal dari hasil pelapukan batuan bercampur dengan sisa-sisa bahan organik dari organisme, baik dari vegetasi maupun hewan yang hidup di atasnya ataupun di dalamnya. Baiklah, selanjutnya ada komposisi penyusun tanah. Jadi sesuai dengan grafik di sebelah sini ya, komposisi penyusun tanah yang paling besar yaitu adalah mineral sebesar 45%. Lalu selanjutnya ada udara sebesar 25% dan air sebesar 25%, serta bahan organik sebesar 5%. Di mana susunan tubuh tanah tersebut tersusun dari fase padat, cair, dan gas. Fase cair terletak pada pori tanah, sedangkan fase padat tersusun atas mineral dan bahan organik. Nah, selanjutnya yaitu ada pembahasan mengenai profil tanah adalah penampang melintang tanah yang terdiri atas lapisan tanah dan lapisan bahan induk. Yang kedua yaitu adalah horizon tanah, adalah lapisan tanah atau bahan-bahan tanah yang kurang lebihnya sejajar dengan permukaan tanah, serta setiap lapisan berbeda dengan lapisan di sebelah atas ataupun bawahnya yang secara genetik ada kaitannya. Nah, lalu di sebelah saya ini ada gambar, merupakan gambar lapisan tanah. Jadi lapisan tanah ini dari berbagai macam lapisan. Yang pertama itu horizon O, di mana horizon O ini terdiri dari bahan organik segar maupun yang telah terdekomposisi. Nah, yang kedua itu horizon A, di mana horizon A ini merupakan campuran bahan organik dan mineral. Yang ketiga yaitu horizon E, di mana horizon E ini merupakan zona pencucian. Horizon B merupakan penimbunan bahan-bahan yang tercuci. Horizon C, batuan yang telah mengalami sedikit pelapukan. Dan horizon E merupakan batuan induk. Selanjutnya, tanah terbagi menjadi dua kelompok, merupakan tanah terusik dan tanah tidak terusik. Nah, tanah terusik adalah tanah yang sudah dijamah oleh manusia, yang sudah terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan manusia seperti perkebunan, pertambangan, pertanian, pembangunan, dan lain-lain. Sedangkan tanah tak terusik merupakan tanah yang belum dijamah oleh manusia. Contohnya adalah tanah di hutan belukar yang belum pernah dimasuki oleh manusia. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai pengenalan tanah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada urusan manapun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.